Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, ini adalah video untuk pertemuan ke-7 mata kuliah multimedia, di mana saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan di minggu lalu, pertemuan 6, tentang rekap pengajian karyawan. Nah, sebenarnya untuk studi kasus ini sama dan mirip ya seperti studi kasus sebelumnya yang pernah kita kerjakan, yaitu mengenai pengolahan data toko dan juga mengenai toko gadget. Sama penerapannya, hanya beda soal dan studi kasus saja. Nah, yang pertama kita membuat sheet menu. Tidak perlu saya jelaskan ya, ini menginput gambar, lalu ada tombol-tombol yang nanti akan kita gunakan sebagai hyperlink untuk menuju ke sheet lain. Lalu perintah yang kedua membuat sheet jabatan. Ini semuanya diketik manual, ya tidak ada rumus di sheet jabatan. Yang selanjutnya membuat sheet golongan, ini juga semuanya diisi manual. Ada golongan 1, 2, 3, dan 4 untuk menentukan gaji pokok, karena setiap golongan itu gaji pokoknya berbeda-beda. Lalu membuat sheet karyawan, ini semua data diisi manual kecuali untuk sel NIP menggunakan custom type. Jadi di sini ini ada custom type ya. Jadi kita lihat di sini nilainya hanya 2, tapi ditampilkan ada 101102. Ini nanti kita bisa lihat di format cell. Nah, di sini pilih custom, lalu diketik type-nya seperti ini. Untuk membuat format NIP. Untuk nama, tanggal masuk, golongan, status, jumlah anak, dan kode jabatan ditulis manual. Untuk kode jabatan juga sebetulnya bisa menggunakan data validation ya. Jadi di sini kita ganti dengan data validation, mengambil dari sheet jabatan. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Jadi bisa kita gunakan data validation. Nanti tinggal dipilih untuk datanya. Nah, ini datanya sudah saya isi seperti tadi, hanya perbedaannya menggunakan data validation. Nah, selanjutnya adalah kita membuat sheet rekap untuk perhitungan gaji dari karyawan. Nah, di sini sudah ada ketentuannya untuk kolom menggunakan semua kolom menggunakan rumus kecuali untuk NIP. NIP menggunakan data validation. Ya, di sini NIP menggunakan data validation yang kita ambil dari sheet karyawan. Lalu untuk yang lain-lainnya semuanya menggunakan rumus. Jadi tidak ada yang diketik manual untuk kolom-kolom lain kecuali NIP. Nah, di modul sudah ada petunjuknya. Kita lihat satu persatu. Ya, ini untuk NIP menggunakan data validation. Nama kita menggunakan VLOOKUP berdasarkan NIP dari sheet karyawan kolom kedua. Jadi nanti kita mengambil dari kolom ini, kita ambil dari range ini kita ambil kolom kedua, yaitu kolom nama. Lalu tanggal masuk kerja ini juga sama dari sheet berdasarkan NIP, diambil dari sheet karyawan kolom ketiga. Lalu untuk golongan VLOOKUP berdasarkan NIP dari sheet karyawan kolom keempat. Lalu untuk status VLOOKUP berdasarkan NIP dari sheet karyawan kolom kelima. Untuk jumlah anak juga VLOOKUP berdasarkan NIP dari sheet karyawan kolom ke-6. Nah, satu lagi ya, VLOOKUP dari berdasarkan NIP dari sheet karyawan kolom ke-7 untuk kode jabatan. Jadi untuk untuk kolom ini, dari nama, tanggal masuk, golongan, status, jumlah anak, dan kode jabatan, semuanya VLOOKUP dari sheet karyawan. Di sini hanya kita VLOOKUP berdasarkan NIP. Nah, selanjutnya untuk lama kerja, ini ada perhitungan, dihitung dari tahun yang saat itu berjalan, yaitu tahun 2021 ya, tahun ini, dikurangi dengan tahun masuk kerjanya. Jadi kita ambil year dari range atau dari selnya adalah D6, yaitu tanggal masuk kerjanya. Jadi nanti akan dihitung 2021 dikurangi tahunnya 1987. Jadi untuk Andi Setiawan sudah 34 tahun bekerja, dan seterusnya tinggal kita blok ke bawah untuk menerapkan rumus yang sama. Lalu untuk gaji pokok kita VLOOKUP
berdasarkan golongan ya, bukan berdasarkan NIP, tapi berdasarkan golongan. Jadi kita lihat di sheet golongan ini ada perbedaan jumlah gaji pokok berdasarkan golongannya. Makanya direkap, kita hitungnya adalah VLOOKUP berdasarkan golongan. Ini golongannya berbeda-beda ya, ada 1, ada 3, dan 4. Diambil dari sheet golongan kolom kedua. Lalu untuk tunjangan, nah tunjangan ini untuk tunjangan jabatan ya, pertama, ini perbedaannya berdasarkan dari sheet jabatan. Jadi untuk setiap kode jabatan yang berbeda, tunjangannya juga berbeda-beda. Nah, kita lihat untuk rumusnya, di sini adalah VLOOKUP berdasarkan kode jabatan, lalu diambil dari sheet jabatan kolom ketiga, dikali dengan gaji pokok. Jadi tunjangan jabatan adalah presentase dari gaji tunjangan jabatannya. Ada yang 40%, ada 25%, ada yang 15%, ada yang 0, dikali dengan gaji pokoknya. Ya, saya contohkan di sini. Jadi kita gunakan VLOOKUP dari kode jabatan. Lalu table array-nya adalah dari sheet jabatan, kita blok 3 ini. Lalu ambil tunjangan adalah ada di kolom ketiga. Nah, di sini masih belum selesai rumusnya, jadi kita hanya membaca berapa persen tunjangannya. Lalu sekarang kita kalikan dengan gaji pokok. Nah, seperti ini. Jadi kita VLOOKUP dulu presentasenya, berapa persen tunjangan jabatannya, lalu dikali dengan gaji pokok. Lalu nanti boleh kita tambahkan untuk fungsi if error. Lalu kita tinggal kopikan rumusnya ke bawah. Seperti itu, untuk rumus tunjangan jabatan. Untuk tunjangan keluarga, ini kita gunakan if biasa ya. Kita gunakan if, berdasarkan statusnya, jika statusnya M, maka nanti tunjangannya adalah 5/100 atau 5% dikali dengan gaji pokok. Selain M, misalkan di sini statusnya S, maka nanti akan nilainya adalah 0. Ya, kita bagaimana tahu presentasi itu? Di slide sudah ada ketentuannya untuk tunjangan jabatan jika statusnya M, maka tunjangan keluarga adalah 5% dari gaji pokok. Jika statusnya S, maka tunjangan keluarga adalah 0. Jadi sudah ada di sini ketentuan soalnya. Ya, saya jelaskan lagi. Untuk tunjangan keluarga di sini kita gunakan if. Jika statusnya di sini adalah M, maka untuk tunjangan keluarga adalah 5/100 dikali gaji pokok. Lalu jika false, artinya selain M, maka tunjangannya adalah 0. Seperti ini. Lalu kita boleh tambahkan if error di depannya. Jadi penambahan if error itu boleh di akhir ya. Setelah rumusnya keluar hasilnya, baru kita tambahkan if error. Baik, selanjutnya untuk tunjangan anak, ini mudah, tinggal dikalikan jumlah anak dikali 100.000, jadi per anak itu mendapatkan tunjangan anak 100.000. Lalu total tunjangan adalah sum dari 3 tunjangan ini. Gaji kotor adalah gaji pokok ditambah dengan total tunjangan. Lalu pajak adalah 3/10, 3% dikali dengan gaji kotor. Asuransi adalah 1%, ya, 1/100 dikali gaji pokok. Ya, pajak itu dari gaji kotor, asuransi dari gaji pokok. Lalu gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi pajak dikurangi asuransi. Sudah ada ketentuannya di dalam slide. Ya, jadi itu adalah penyelesaian untuk studi kasus gaji. Lalu untuk slip gaji karyawan saya akan jelaskan di video part berikutnya.